Sarah Muti dari kelas Dynamic Business Environment EMA dengan NIM 141230210 izin mempresentasikan hasil TS saya, yaitu yang membahas kasus strategi go global dari perusahaan Uniqlo. Nah, Uniqlo ini merupakan sebuah brand fashion asal Jepang yang berada di bawah naungan Fast Retailing Co. Di era globalisasi ini, perusahaan tidak hanya cukup bersaing di pasar domestik, tetapi juga harus mampu masuk ke pasar internasional untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan bisnis. Uniqlo ini menjadi salah satu contoh yang perusahaan yang berhasil melakukan ekspansi global secara signifikan. Nah, kemudian profil perusahaan dari Uniqlo ini yaitu Uniqlo merupakan brand pakaian kasual dari Jepang yang berkembang dari bisnis kecil yang didirikan pada tahun 1949 dan mengalami transformasi besar ketika Tadashi Yanai mendirikan Uniqlo pada 1984. Nah, keunikan Uniqlo ini terletak pada konsep lifewear, yaitu pakaian yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup sehari-hari melalui kesederhanaan, kualitas, dan fungsionalitas. Berbeda dengan brand fast fashion lain, Uniqlo ini tidak berfokus pada tren musiman, tetapi lebih pada produk yang timeless dan nyaman digunakan untuk dalam jangka panjang. Nah, saat ini Uniqlo itu telah berkembang menjadi brand global dengan ribuan toko di berbagai negara termasuk Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan sangat pesat. Nah, analisis lingkungan internal dari perusahaan Uniqlo ini terdapat kekuatan utama, yaitu yang pertama ada inovasi produk dari Uniqlo, yaitu dengan mengembangkan teknologi pakaian seperti heat-tech dan airism yang memberikan nilai tambah bagi konsumen. Kedua, model bisnis SPA, yaitu perusahaan mengontrol seluruh proses mulai dari desain, produksi hingga penjualan. Ini membuat operasional itu lebih efisien dan kualitas produk mereka itu tetap terjaga. Lalu, brand yang kuat dan kinerja keuangan yang stabil, sehingga Uniqlo ini mampu bersaing di pasar global. Dan yang keempat ini adalah kemampuan digital Uniqlo melalui pengembangan omnichannel yang mengintegrasikan pengalaman belanja online dan offline. Nah, namun Uniqlo ini juga memiliki kelemahan, salah satunya adalah brand awareness mereka yang masih rendah di pasar Amerika dan Eropa dibandingkan kompetitor. Selain itu, fokus pada pakaian basic itu membuatnya kurang menarik bagi konsumen yang mengikuti tren fashion. Nah, Uniqlo juga masih bergantung pada produksi di Asia yang berisiko terhadap gangguan rantai pasok global. Lalu, analisis lingkungan eksternal dari Uniqlo ini terdapat berbagai peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Uniqlo. Yang pertama, pertumbuhan pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia yang didorong oleh meningkatnya kelas menengah. Lalu, perkembangan teknologi digital dan e-commerce yang membuka peluang penjualan lebih luas. Selanjutnya, meningkatnya kesadaran konsumen terhadap sustainability yang bisa dimanfaatkan melalui program ramah lingkungan. Namun, Uniqlo ini juga menghadapi berbagai ancaman. Yang pertama itu terdapat persaingan industri yang ketat, terutama dengan brand global seperti Zara dan H&M. Selain itu, kondisi global seperti perang Rusia Ukraina ini juga dapat mempengaruhi operasional bisnis. Dan perubahan selera konsumen yang cepat juga menjadi tantangan karena Uniqlo ini cenderung fokus pada produk yang stabil, bukan tren. Lalu strategi go global yang dilakukan Uniqlo ini adalah perusahaan memulai dari pasar Asia yang lebih dekat secara budaya, kemudian masuk ke Eropa dan akhirnya ke Amerika Serikat. Nah, strategi utama yang digunakan adalah globalization, yaitu Uniqlo menggabungkan standar global dengan adaptasi lokal, sehingga Uniqlo ini juga membuka flagship store di kota besar untuk membangun citra global serta mengembangkan omnichannel untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu terdapat pertumbuhan perusahaan Uniqlo, yaitu hasil dari strategi yang telah Uniqlo terapkan. Uniqlo kini memiliki lebih dari 2.400 toko di lebih dari 25 negara dan pendapatannya itu telah mencapai lebih dari USD 20 miliar dan menjadikannya salah satu brand fashion terbesar di dunia.
Di Indonesia sendiri, Uniqlo itu merupakan perusahaan dengan pertumbuhan gerai yang sangat pesat, bahkan mencapai lebih dari 100% dalam beberapa tahun terakhir. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa strategi ekspansi global Uniqlo ini dapat dikatakan berjalan dengan sangat efektif. Lalu tantangan selama Uniqlo ini melakukan go global yaitu mulai dari kesulitan penetrasi pasar barat, perbedaan budaya konsumen hingga persaingan global yang sangat ketat. Selain itu, gangguan rantai pasok global dan integrasi antara online dan offline juga menjadi tantangan operasional. Tekanan terhadap isu lingkungan juga semakin meningkat sehingga perusahaan itu harus beradaptasi. Lalu pembelajaran yang dapat dipetik dari Uniqlo ini, yang pertama adalah filosofi yang kuat adalah fondasi ekspansi yang kokoh, yaitu keunikan Uniqlo terletak pada apa yang secara sadar dipilihnya untuk tidak dilakukan, yaitu tidak mengikuti tren. Nah, filosofi lifewear yang konsisten ini terbukti lebih tahan banting terhadap gejolak pasar dibandingkan merek yang sekedar mengikuti mode. Ini mengajarkan kita bahwa identitas merek yang autentik ini adalah aset strategis yang nilainya jauh melampaui dari anggaran pemasaran sekalipun. Lalu dari pembelajaran Uniqlo ini bahwa kita dapat memetik bahwa berpikir global bertindak lokal atau globalization ini, go global yang sukses bukan sekedar menggandakan model bisnis domestik ke negara lain, melainkan dengan menerapkan kolaborasi dengan desainer lokal. Contohnya, Uniqlo ini melakukan kolaborasi dengan desainer lokal di India dengan menyesuaikan strategi pasar AS setelah kegagalan dan ekspansi ke kota-kota sekunder di Indonesia. Semuanya mencerminkan prinsip globalization yang efektif. Standarisasi di level produk inti dan adaptasi di level pengalaman lokal. Kemudian, kegagalan awal adalah peta jalan menuju keberhasilan. Nah, kegagalan Uniqlo yang membuka ekspansi di Amerika Serikat ini justru menjadi titik balik yang mendorong Uniqlo untuk memperbaiki strategi secara menyeluruh. Ini mengajarkan bahwa kegagalan dalam ekspansi internasional itu bukanlah sinyal untuk mundur, melainkan sumber data berharga untuk merumuskan ulang pendekatan yang lebih tepat. Lalu terdapat inovasi produk berkelanjutan, itu dapat menciptakan daya saing yang dalam jangka panjang. Bahwa investasi konsisten Uniqlo dalam teknologi tekstil seperti Heat-Tech, Airism, dan Dry-X ini telah menciptakan proposisi nilai yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, inovasi berbasis kebutuhan fungsional konsumen ini bukan sekedar estetika, namun juga terbukti menghasilkan loyalitas yang lebih dalam dan berkelanjutan. Nah, kemudian kontrol rantai nilai meningkatkan efisiensi dan kualitas. Model SPA Uniqlo ini di mana perusahaan mengendalikan seluruh proses dari desain hingga retail, membuktikan bahwa integrasi vertikal ini dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan harga kompetitif, yang menjadi pelajaran penting tentang pentingnya pengelolaan rantai pasok yang strategis, khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di industri fashion global. Lalu transformasi digital adalah imperatif bisnis modern. Nah, investasi Uniqlo dalam e-commerce, AI personalisasi, dan virtual fitting jauh sebelum pandemi terbukti memperkuat ketahanan bisnis secara signifikan. Hal ini pandemi ini hanya mempertegas apa yang sudah Uniqlo lakukan, yaitu transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan strategis, melainkan keharusan bagi bisnis retail modern manapun. Lalu keberlanjutan sebagai strategi bisnis bukan sekedar citra. Nah, program daur ulang Uniqlo bukan hanya memperkuat citra merek, tetapi juga merespon strategi nyata terhadap perubahan nilai konsumen global yang semakin peduli dengan lingkungan. Nah, bisnis yang mengintegrasikan sustainability ini secara otentik dalam model bisnisnya akan memiliki relevansi yang lebih besar di mata generasi konsumen masa depan.
dan pembelajaran yang dapat diambil. Yang terakhir ini adalah konsistensi dan kesabaran dalam eksekusi strategi jangka panjang. Perjalanan Uniqlo dari satu toko di Hiroshima menjadi retail global nomor 3 di dunia membutuhkan lebih dari 4 dekade ini, termasuk kegagalan dan restrukturisasi berulang. Nah, kesuksesan global Uniqlo adalah bukti nyata bahwa komitmen jangka panjang terhadap nilai-nilai inti merek dikombinasikan dengan keberanian untuk beradaptasi secara taktis adalah formulasi ekspansi global yang paling terbukti berhasil. Nah, secara keseluruhan, kisah Go Global Uniqlo ini merupakan studi kasus yang kaya tentang bagaimana suatu perusahaan dari negara non-barat ini mampu menembus ke pasar global dan melalui kombinasi inovasi produk, adaptasi lokal, kepemimpinan visioner, dan komitmen terhadap nilai-nilai inti yang tidak pernah goyah. Nah, perjalanan ini menjadi inspirasi yang sangat relevan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia untuk beraspirasi go global. Cukup sekian dari saya, terima kasih.